sekarang ini yang perkataannya manis, halus, kamu bagai di surga, kebanyakan begitu. Iya. Yang akan menyakiti, yang biasanya begitu, yang akan menyakiti. Tapi maksudnya wanita-wanita ini loh, cewek-cewek ini loh, kenapa sih kok nggak mau membentengi diri gitu loh? Mudah banget percaya sama orang yang baru dikenal, terus kemudian mudah banget digombalin, terus mudah banget. Iba itu boleh, tapi ya gitu, ya tetap harus ada ketegasan. Ini kalau menurut saya ini semuanya andil salah. Hai Comel, hai. Kok ibu gak ada suaranya sih? Katanya suruh dia. Kan habis live kita. Oh iya. Jam 1 live. Ini ya. Podcast dengan suara kalbu aja. Iya, gini dengan ngerti nggak kira-kira tak batin gitu ya? Kira-kira netizen tahu nggak? Sekarang ngomong apa aku dalam hati, ayo. Bu Amel kangen sama suaminya. Oh. Suamiku tadi tak masakin. Ya ampun. Wis tak pijetin. Ya ampun. Wis tak baju isi api. Wah. Loh, Bu, Terus tak suruh karaoke. loh ibu kok bajuin suaminya ini? Hah? Suaminya Loh, ibu bukan aku yang lagi ini- viral ini kan? Loh, aku lagi milih-milihin bajunya itu kan aku bahasanya bajuin. Oh ya. Soalnya ini kita mau bahas sesuatu yang lagi viral yang dibajuin juga. Waduh, apa iku rek? Mayat ah? Oh enggak ya, dibajuin. Enggak. Kok iso aku pernah gak diomongin ya? Iya. Kok bisa ya? Kok iso ya? Enggak tahu ini, Bu. Kok bisa ya? makanya. Kok pas banget gitu loh. Makanya. Makanya. Sakti lah aku bisa membaca. Riz itu kamera udah pasti aku cuanti ya. Kalau Rahel nggak cantik nggak apa-apa di kamera. Yang penting ibu aja. Jadi ini lagi ruame banget, Bu. Tapi semoga lewat di FYP, Bu, ya. Tapi nggak tahu sih. Biasanya kalau hal-hal negatif tuh nggak lewat tempatku. Oh gitu ya, yang positif vibes. Biasanya terus positif ya. vibe, terus yang apa tuh motivator, Iya. bisnis, nah itu. Iya. Pokoknya yang self branding yang bagus-bagus tuh yang Oh, lewat, itu yang lewat. yang lewat. Wow. Yang kayak gitu tuh gak pernah lewat, makanya aku gak pernah tahu berita. Kok punya saya kok yang lewat kok yang negatif terus ini gimana ini ya, Bu ya, FYP saya ini ya. Berarti sukamu nonton ya kan? Kamu memang cari begitu. Oh iya, kan tentu Kalau kan. kamu nggak cari begitu, kita nggak punya bahan. Iya, makanya itu Gimana betul sih? banget ini. Makanya biar ibu yang positif kan ibu yang ngomong positif nih di Oh, sini. iya. Nah biar kamu bahannya negatif. Oh iya, betul banget ya. Jadi biar saling melengkapi ya, guys ya. Oke, hari ini kita akan bahas, Ibu entah tahu apa nggak kasus ini. Kasusnya Agus Buntung. Oh alah, itu yang kamu bahas. Iya, bener banget. Yang saya sampai pelecehan ya. Iya. Nah, tapi kan kita ini nice kita kalau dalam bahasa sosmednya nice kita kan perselingkuhan ya, Bu ya. Kan perselingkuhan. permainan laki-laki dengan perempuan. Nah, Oh, gitu ya. si Agus ini luar biasa kan. Tapi Ibu udah tahu nggak ini kasusnya secara garis besar? Aku tahu Agusnya lagi sudah menjadi terdakwa. Itu tahu. Oke, kalau korban-korban yang menceritakan kronologinya belum ya? Belum. Ini kayak membahas korbannya, aku pasti dapat fitih banyak ini. Iya, Bu. Kalau membahas korbannya nih ya. Iya, makanya ini kayak cocok banget, Bu. Karena korban-korbannya ini udah sampai 15 kan terakhir ini. Astagfirullahaladzim. Gitu. Seorang Agus Buntung ini korbannya hampir 15. Yang anak-anak ada 3, lainnya itu ada yang mahasiswa-mahasiswa kebanyakan. Iya. Lah. Itu dipacari, apa diperkosa, apa gitu. Nah, kita lihat langsung beritanya dulu ya. Oke. Jadi kan ini kan selama bertahun-tahun sebenarnya beraksinya itu 3 tahun kebelakang ini sih, Bu. Si Agus Buntung itu. Si Agus Buntung Duitnya ini. akeh toh? Enggak, tapi enggak dia juga itu ya? juga sempat viral karena dia dulu bisa main alat musik pakai kakinya. Gitu kan. Itu dia viral dan dia masih ada kok TikToknya itu juga banyak followersnya. Oke. Gitu. Jadi apa namanya? Kayaknya diajak duet live aja deh kayaknya. Kayak bisa sekarang. Nah, jadi selama sekian lama ini nggak ada korban yang berani speak up. Sampai 15 orang itu nggak ada yang berani karena kayak takut diancem, terus juga kayak iba juga kayak gitu loh. Jadi selama ini tuh belum ada yang berani speak up. Baru yang korban terakhir ini yang berani speak up. Dia diperkosa sama si Agus ini gitu kan. Diperkosa? Iya. Kan kagak punya tangan.
Makanya itulah uniknya di situ. Gimana Karena caranya dia itu kayak memperkosa? caranya itu dengan memanipulasi, mencuci otaknya gitu-gitu, Bu. Nah, kita lihat dulu klarifikasinya. Pas udah ada yang lapor ke polisi kalau misalnya dia ini diperkosa sama si Agus ini ya. Itu ada yang lapor, terus akhirnya dia bikin VT klarifikasi ini. Ayo kita lihat dulu. Oke. Karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandiin sama orang tua, buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandiin orang tua, dibukain baju celana sama orang tua, dipasangin baju celana sama orang tua. Terus kok bisa saya dibilang memperkosa atau kekerasan seksual atau yang disebut dengan berhubungan secara paksaan atau gimana? Terus terang, bagaimana cara saya kalau tidak saya dibukain, bagaimana cara saya kayak gitu? Sedangkan saya masih jalan sama orang tua. Terus terang tidak bisa apa-apa. Bukan saya berarti baru tadi saya kayak gini mau dikasihani tidak. Tapi saya hanya ingin didengarkan dan ingin saya sama seperti orang-orang di luar sana. Oke, kita sampai sini aja. Oke, stop dulu ya. Iya, stop dulu. Oke, jadi dia tuh klarifikasinya kayak gitu. Kayak gak mungkin lah aku itu bisa memperkosa atau pelecehan seksual, kan aku itu mandi aja dimandiin, pakai baju aja dipakein, kayak gitu-gitu kan awalnya. Terus juga banyak yang akhirnya netizen tuh bully polisinya. Ya apa sih, gak mungkin lah si Agus ini kayak gitu kan. Tapi sejak korban pertama speak up, akhirnya banyak korban-korban yang lain juga berani speak up. Gitu. Dan ternyata si Agus ini cara menjebak perempuan-perempuan ini adalah dengan rayuan-rayuan maut. Gitu. Dirayu mau terus perempuannya mau. Iya. Salah siapa kira-kira? Salah yang dirayu. Nah. Kenapa sekarang menyalahkan? Nanti salah lagi komen. Enggak, maksudnya kan iya. Oke. Masuk. Kayak gitu. Jadi kemarin saya sampai lihat full podcastnya si korban itu, Bu. Saking saya niatnyain bahas si Agus ini ya. Saking kita nggak boleh kalah ya. Iya, nggak boleh kalah ini sama-sama netizen. Harus sama-sama viralnya gitu. Iya, makanya. Ternyata semua korban tuh patternnya sama. Jadi kayak dideketin sama si Agus ini. Terus kayak si Agus ini tuh kayak mengerti perasaannya si perempuan ini gitu loh. Kayak langsung kayak nebak. Kayak dia tuh nebak-nebak. Kamu lagi ngalamin ini ya. Kamu itu jangan bunuh diri karena kamu itu berharga gitu-gitu. Pokoknya kayak hatinya itu dibuat kok pengertian banget ya si Agus ini. Terus akhirnya si cewek ini cerita lah. Akhirnya itu baru pertama kali ketemu tuh udah kayak pinter gitu loh. Nah, cerita kalau perempuan ini masa lalunya itu diceritain ke Agus. Misalnya nih perempuan ini pernah hubungan seksual sama mantannya, terus misalnya pernah ngelakuin dosa-dosa apa, itu kayak sama si Agus cerita gitu ya, cerita gitu sama ya. si Agus karena kayak ngerasa kamu nggak usah takut cerita sama aku karena aku nggak akan macem-macem gitu. Karena aku itu nggak bisa apa-apa kayak gitu-gitu. Nah, terus habis kayak gitu si korban-korbannya ini akhirnya kayak diarahkan gitu loh. Kayak diarahkan untuk mau nganterin pulang. Nganterin pulang si Agusnya dianterin pulang. Minta dianterin pulang, entah itu alasannya itu kakinya sakit atau misalnya capek kayak gitu-gitu. Caranya ambil hati itu gitu. Kamu pas waktu cowok cantik kamu pura-pura aja sempet. Minta antar pulang, nanti tak cepotnya celonomu. Kalau misalnya si korban ini, kadang korban ini ada beberapa yang menolak, Bu. Tapi kalau misalnya ditolak, si Agus ini bilang, kamu kok jahat banget sih gitu. Kamu kok tega banget sama aku kayak gini kok, kamu kok gitu banget sama aku, kayak gitu loh. Jadi kayak dong ngomongannya like dia. victim gitu loh. Maksudnya kok kamu itu tega sih ninggalin aku, ini aku sakit kayak gitu-gitu. Pokoknya ada aja alasannya dia supaya si cewek ini nganterin. Tapi si Agus ini bohong kalau misalnya nganterinnya itu bukan ke rumahnya, ternyata rumahnya homestay itu diakuin rumahnya. Gitu, rumahku itu yang itu, atau misalnya rumahnya temanku itu di situ gitu. Di homestay pokoknya nggak gitu. alamat aslinya. Iya, bukan gitu alamat ya. aslinya, jadi di homestay gitu. Dan dia beberapa tempat gitu kan. Akhirnya gitu, sampai di homestay si cewek-cewek ini juga ada yang curiga gitu loh, kok di sini kayak itu aku mau pulang kayak gitu kan. Nah, si
Agus ini pura-pura kenapa lagi kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya dianterin lah sama mereka ini ke kamar. Terus di kamar itu, dari kamar sama Agus disuruh ngunci ininya apa? Kamarnya itu disuruh ngunci. Lah, sebenarnya salah siapa sih ini? Ayo Ya, coba makanya. kita berpikir bareng-bareng ya. Ntar ngomong salahnya siapa kita dihujat. Tapi maksudnya Karena kayak mereka sebenarnya- itu alasan si cewek-cewek ini mereka itu iba, Bu. No, boleh iba tapi jadi wanita tetap harus punya ketegasan. Kita tuh boleh iba, boleh mengasihi orang, boleh lihat ini cacat, boleh kasihan sama orang, tapi kita harus punya ketegasan. Bukan berarti iba terus mau disuruh apa aja. Nah itu kan udah salah ya. Iya, makanya. Iya. Terus sebenarnya kita ini sebenarnya kalau diruntut, ini sebenarnya salah siapa? Bingung aku. Nah, terus akhirnya pas sampai di kamar itu diancem. Nah, jadi kayak Agus tuh setiap step-stepnya itu ada habis diancem, terus di playing victimin gitu loh korbannya itu, Bu. Jadi kayak dinaik turunkan gitu loh, atau misalnya diancem mau dibilangin ke orang tuanya masa lalunya gitu. Misalnya udah hubungan seks sama mantannya kayak gitu-gitu. Diancemin mau dibilangin ke orang tuanya kalau dia nggak mau nurutin apa kata Agus kayak gitu. Kalau kamu jadi cewek yang diancam itu mau kagak? Saya sih tidak mau bertemu dengan Agus. Lah, Saya ini Enggak, maksudnya loh, Nggak sih, kalau Bu. jadi cewek kan gitu kan, Iya, pasti nggak kayak mau. langsung Ya, risih, saya lu ngomong ngomong. aja ke orang tua, kenapa emang kan Iya, gitu harusnya. iya, Itu kan ancaman. Orang tua kan pasti akan percaya sama anaknya daripada percaya sama orang lain. Kan gitu, apalagi lu siapa cerita sama orang tua, maksudnya kayak nggak nalar gitu loh. Nah, terus korban-korbannya ini mereka itu jenisnya juga sama orang-orang yang percaya ilmu-ilmu hitam. Tapi kan kalau kayak gitu tuh ya berarti kan ya opo ya andil salah semua. Kalau ngomong si Agus kan namanya juga cowok ya, kan usaha. Faris aja kalau ada kesempatan gitu pasti usaha. Bener nggak Faris? Bener nggak? Iya. Kalau menurut pandangan ibu loh ya, kita kan kayak ini kan juluntrungannya apa bahasa Indonesianya tuh urut-urutannya. Maksudnya kan udah jelas ya. Dia tuh sebenarnya konsepnya ya bener lah. Saya ini loh, gimana caranya memperkosa, ya toh? Wong lepas celana aja dilepasin. Bener sebenarnya. Itu kan kalah omongan aja ya. Terus menurut ibu tuh ya salah semua. Kalau tapi ya namanya laki kan namanya usaha. Loh, laki kan kalau mau usaha kayak gitu Rahel. Kenapa? Kalau udah seneng sama cewek itu kadang kamu cantik ya gitu. Tapi orangnya kenapa? Kok kayak sedih atau kayak dipikirin? Kan cewek kan gampang banget kan gitu kan? Iya. Dipancing, cerita lo nggak apa-apa. Abis ini, ayo abis ini kita lanjut makan yuk. Oh, abis ini tuh kita ngafe atau ngopi-ngopi di situ. Nyaman. Pulang yuk ke rumahku. Loh, salah apa laginya? Kan usaha dia mau mendapatkan cewek loh. Itu kan maksudnya menurut saya ya, laki itu sebenarnya cewek juga sama. Tapi kalau ini kita bicara versinya laki-laki ya. Menurut saya setiap dia ada kesempatan dan dia dia mencari kesempatan dan diberi kesempatan, jadi lu ya usaha rek, apalagi mungkin dia menilai aku kok yang ini siapa yang mau kalau nggak usaha keras gitu kan. Nah tapi ini yang membuat penasaran adalah endingnya terus mereka tidak melanjutkan itu apa? Macem-macem, Bu. Maksudnya ada yang kayak mau terus bukan mau sih, ada yang kayak di brainwash gitu. Saking ada yang nurutin apa kata Agus. Terus ada juga yang kayak Agus tuh dosamu itu bakalan luruh kalau kamu itu ngelakuin ini gitu. Karena kan kayak si Agus nih ngerti permasalahan atau misalnya ngerti si masa lalu cewek ini kan. Terus akhirnya dia nurutin kayak gitu. Terus mesti yang punya trauma-trauma masa lalu tentang laki-laki juga itu banyak jadi korbannya si Agus ini. Sebenarnya yang bodoh siapa? Iya kan? Ya nggak masuk akal gitu. Terus sekarang ini terdakwai. Iya. Sebenarnya ya agak-agak menurut saya agak-agak kurang gimana kan, maksudnya kan misal nih ya contoh si laki ini ngerayu. Terus ya udahlah, ngerayu aja kan, gombalin aja kan udah bohong ya. Kalau kita bilang bohong ya, maksudnya udah kanan kiri juga udah bohong gitu ya. Terus ininya mau, kayak tak rasakan bukan pemerkosaan kayaknya. Tapi kemarin yang di podcastnya Dedi itu bilang kalau misalnya ini nggak dimasukkan di
pemerkosaan, tapi dimasukkan di pelecehan seksual gitu. Terus juga ada yang korbannya yang kemarin yang di podcast itu, dia itu emang nggak diperkosa, tapi ya itu patternnya yang tadi suruh di kamar bla 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 itu ya, itu dia diperas. Jadi kayak apa namanya, si Agus ini kayak bohong gitu loh ke warga kalau misal kan kabur si cewek ini, kabur dia ini sadar kabur, terus dikejar sama si Agus. Habis itu si Agus ini bilang ke warga kalau misalnya si cewek ini ambil uangnya kayak gitu. Jadi kayak cewek ini akhirnya trauma dari sana, kayak dikeroyok sama warga gitu loh. Padahal itu kayak dituduh gitu sih. Nah, kita lihat dulu cara Agus untuk merayu para wanita ini ya. Ayo kita lihat yang di sini. Ini asli ya? Iya, ini asli. Terkuat bukti rekaman Agus saat mengelabui korbannya. Jadi dia berjuang sendiri, benar lah. Nekat gara-gara hal sepele. Kalau kamu nekat lagi, bisa nggak aku minta jangan nekat? Coba deh. Nyawa sesuatu dari kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca Modus ritual ya. bingung nggak bisa ngomong gitu. Wah, cewek-cewek. Sebagai cewek lain, benar kan? Modus itu gitu, dibegilingin. Buktinya dia nggak bisa ngomong. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cewek yang lain. Biar jelas. Karena cewek itu yang manfaatin kan. Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu nggak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu mau berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Ya, jadi untuk Gitu caranya. Iya. Ya sebenarnya sih omongan wajar sih ya. Ya maksudnya kan ya berusaha ya. Maksudnya ya cowok-cowok berusaha, cowok-cowok hidung belang yang berusaha itu loh. Yang berusaha. Tapi memang ya itu sudah pasti salah, sudah pasti kurang ajar ya. Tapi maksudnya wanita-wanita ini loh, cewek-cewek ini loh, kenapa sih kok nggak mau membentengi diri gitu loh? Mudah banget percaya sama orang yang baru dikenal. Terus kemudian mudah banget digombalin. Terus mudah banget iba itu boleh, tapi ya gitu ya tetap harus ada ketegasan. Ini kalau menurut saya ini semuanya andil salah. Ya kepolosan cewek-cewek tadi itu yang dimanfaatkan. Iya, makanya cewek-cewek itu harus sering lihat podcastnya kayak podcast kita. Iya. Biar pinter. Biar nggak sampai termakan rayuan-rayuan buaya. Kalau di sini memang kesannya kita tuh ngomongnya tuh kayak gimana gitu. Iya. Kayak apa tuh? Kok yang dibahas kok gitu aja. Nah itu kita kok dibahas selingkuhan aja, dibahas kok apa itu aja. Memang kita tuh memang maunya edukasi anak-anak muda itu loh. Iya. Biar nggak remedi bolak-balik kata bahasanya Laila itu. Kalau remedi terus kan ya. Kan sayang waktunya. Iya. Sayang waktunya. Hidup sebentar, remedi kehidupan bolak-balik Saya gitu. sempat ada lihat itu kayak coba enggak saya contoh di sini. Jadi si Agus ini bilang saya tuh rela mati loh buat kamu gitu. Tadi kan ada kedenger juga tadi kayak apa tuh? Tadi di sini juga ada ngembalin kayak gitu ya. Enggak, dia kan bilang kalau kamu mau bunuh diri lagi kayak macam-macam lagi sama dirimu kayak gitu kan. Itu terus juga ada yang bilang saya tuh rela mati loh untuk kamu. Titanic ya berarti ya. Iya, makanya kan tuh, Titanic itu waktu itu kan mau nangi mau bunuh diri kan. Langsung si lakinya ayo loncat bareng kan gitu kan. Iya, makanya. Iya itu. Jadi kayak cewek-cewek itu kayak langsung kayak kok kelepek-kelepek gitu ya. Berarti cewek itu kelepek-kelepeknya mungkin dengan nasihatnya, bukan dengan orangnya. Tapi mumpung yang dia punya daya tarik di nasihatnya, ya udah cobalah usaha gitu kan. Itu mungkin ya. Tapi menurutku ya semuanya salah. Wanita-wanita juga, perempuan-perempuan itu sekarang juga harus belajar bagaimana menempatkan diri dalam segala kondisi gitu. Apalagi orang-orang yang baru dikenal. Tidak bisa kan kita memutuskan langsung percaya. Bagaimana orang baru dikenal? Sekarang kita sama-sama orang awam, sama-sama orang bodoh lah. Semisal nih, kita orang yang benar-benar bodoh. Masa sih orang baru dikenal, terus kita nganter ke kamar, terus kita nganter terus suruh ngunci apa? Masa sih mau? Makanya. Kan kita harus bisa ngitung kalau orang ini orang baik, ngapain harus? Oke, saya antar ke kamar mungkin sudah gitu ya. Nah, tapi si Agus ini pas udah sampai kamar itu pasti ngancamnya gini, kamu jangan keluar, kalau kamu keluar nanti kamu akan dinikahkan dengan aku sama warga gitu. Karena kayak di daerah itu budayanya kalau misalnya NTB itu ya.
kalau misalnya mereka itu ketahuan di atas jam 10 malam itu bareng masih ngapel gitu loh Bu, atau misalnya berdua-berduaan mereka belum pernikahan gitu, pasti mereka dinikahkan. Makanya si Agus ini ngancam kalau kamu keluar dari kamar ini sekarang ketahuan warga kamu akan dinikahkan sama aku. Nah si cewek-cewek ini kan nggak mau nikah sama si Agus. Oh, ya takut lah ya. Akhirnya ya dia di situ. Oh, tapi berarti ceweknya tahu juga dong kalau adatnya seperti itu. Iya. Kebanyakan tahu gitu. Kan kebanyakan tahu juga adatnya, tapi masih tetap nekat juga, Iya. ya kan? Harusnya kan bisa aja kan udah sampai depan kamar aja. Mungkin kalau minta tolong kan bisa dipanggilin tetangganya atau dipanggil, katanya kan itu homestay gitu ya. Iya, homestay. Harusnya sih, tapi tetap wanita harus benar-benar membentengi diri sendiri dari hal seperti ini ya, dari hal negatif, dari bagaimana mengenal orang, bagaimana kita bantu orang itu sampai di mana, iba ke orang itu sampai di mana, kayak gitu. Kita berarti, ya. Saking ibanya sampai mereka malah mengorbankan diri mereka sendiri gitu loh. Atau mungkin karena mereka itu ngerasa sendiri kayaknya ya Bu ya, karena kan kebanyakan korbannya pasti mereka yang bermasalah, entah itu bermasalah dengan keluarga, bermasalah dengan pasangan, kayak gitu-gitu pasti korbannya itu. Dan mereka-mereka yang percaya sama hal-hal kayak ramal, kayak gitu-gitu. Ya, supranatural Iya, gitu ya. Itu korbannya patternnya kayak gitu. Jadi pas auranya tuh gelap semua gitu. Iya, bener Begitu banget. aura gelap udah ketangkap siapa aja udah wes lanjut gitu ya. Jadi kayak gitu. Gak bisa milih-milih. Nggak tahu apa di sini masih ada Rihanna sama Faris ya. Iya. Makanya. Ini sempat diundang jadi kebusan. Bukan ini Oh, ada yang korbannya, korbannya kita ya? lihat ya korbannya ya. Nah ini. Oh, dipakai anu ya. Nah, kita coba. Nanti paling seru pasti kalau kita bahas. Malam jam 8. Terus jam 9 saya masih di sana. Nah, Agus ini datang, terus dia bilang gini, saya bukan pengemis. Saya cuma mau nanya, berhak nggak saya hidup, katanya gitu saya. Terus ya udah saya bilang, iya berhak. Tiba-tiba itu nanya begitu. Iya, dia tiba-tiba nanya kayak gitu. Terus dia bilang mau diri. Dia bilang mau Oh, dia yang bilang mau bunuh diri. Iya, macam-macam Nah, terus ini modus. saya kasih dia nasihat lah gitu kan buat nggak bunuh diri gitu. Ayo kita pindah tempat, saya belum kasih kamu imbalan katanya gitu. Terus saya nggak mau, soalnya saya mau balik ke tempat tinggal saya. Terus tapi dia bilang, tapi kamu nggak menghargai saya katanya. Saya sedih katanya. Nah karena saya iba, terus saya juga ngikutin dia, tapi ini pastinya saya yang bonceng dia. Oke, terus Ini lanjut pas di Sangkareang, terus dia duduk di dekat saya di ayunan. Dari sana saya nggak pulang. Nah katanya Agus ini mau nganterin saya pulang. Saya kan nggak tahu jalan. Nah dia tahu jalan, dia kan pernah sempat nanya lokasinya di mana. Saya kasih tahu. Saya mau istirahat sebentar karena itu di penginapan di homestay. penginapan di homestay. Dia bilang gini, nanti saya ganti uangmu, pakai uangmu dulu ya separuh katanya. Enggak, yang ada di otak kamu ketika kamu masuk sama dia ke kamar tuh apa? Nggak ada, saya kok kosong banget di sana. Saya nggak sadar. Nganterin doang. Iya. Oke, terus? Nah terus setelah itu dia suruh saya kunci pintu kamar. Udah di dalam ini, terus saya bilang saya nggak mau. Terus udah gini, nanti kita dinikahin kalau dia tahu berdua di sini katanya. Dia tidur, saya kan pastinya lagi duduk di ranjang itu. Dia mepepetin badannya ke saya. Nah pastinya pas itu HP saya mati daya. Nah kan awalnya Agus ini dia halus caranya ke saya. Nah pas saya lari ke kamar mandi itu, kamu mau ngapain, kamu mau mandi, kamu mau ngapain katanya. Terus akhirnya sama kelanjutannya ini, terus akhirnya si Agus ini dobrak kamar mandi apa? Pintu kamar mandinya itu pakai kaki, didobrak terus dikasarin si cewek ini. Dia dianiaya gitu loh. Akhirnya si cewek ini kabur kan. Pas kabur itu terus si Agus ini nuduh si cewek ini ambil uangnya si Agus gitu. Tapi berhasil kabur waktu Berhasil itu ya. kabur, Bagus iya. nih. Maksudnya berhasil kabur gitu loh. Masih kena amukan warga. Iya awalnya, tapi karena lama-lama sama warga yang dilihat Agus nih kok ngelantur, akhirnya si cewek ini disuruh pergi sama warga, sama temennya dijemput temennya ini si anak ini. Jadi dia nggak sampai ke pemerkosaan, tapi Iya. Ini berhasil bagus, kabur. maksudnya masih ada itu ya. Harusnya kan ya dengan ketidakberdayaannya dia kan ya gampang ya wanita kabur atau mau ngelawan atau mau apa kan gampang ya. Ya maksudnya ya maaf, maksudnya kan kondisi dia seperti itu.
Itu. Kita mungkin akan mulai mencari komen-komen. Iya, kita langsung lihat komen-komen ke bawah yuk. Ini di YouTube ya berarti ya? Enggak, ini TikTok. Ini TikTok. Oke. Gara-gara Agus viral, nama doi gue Agus diganti Agus katanya. Si Agus datang nyamperin cewek, ngomongnya aku bukan pengemis, berhak gak saya hidup. Kalau aku di posisi ceweknya bakalan lari terbirit-birit. Bakalan lari terbirit-birit. Lah ya kan ya? Iya sih, kalau saya di posisi ceweknya saya juga lari sih Bu. Itu kan sudah pertanyaan yang menakutkan ya. Moro-moro kalau dia bilang ini, oh ya berhak aku misalkan ya kamu berhak hidup, ya udah sekarang hidupku cuman bisa hidup kalau sama kamu. Ya kan ya? Repot kan ya? Iya. Kalau jawab gitu kan repot ya. Ya mending lari. Mending lari. Kan blind loh. Ya ampun. Oh, itu ada apa tuh orang dihipnotis kayak Orang linglung, jangankan cerita ngomong aja bingung. Pas sadar uang hilang cuma bisa teriak-teriak. Gue jumpa kayak gitu. Oh, kalau dihipnotis. Kalau tapi dihipnotis. ini bukan hipnotis sih katanya. Kayak katanya. Yes, kayak membuat iba ya, membuat kayak iba. merayu-rayu. Nah, terus itu. Ini dagdek banget Bu. Apakah Agus ini orang berpengaruh? Soalnya tersangka tidak diborgol. Mohon penjelasan. Lah netizen tuh Bu ada yang komen itu yang diborgol titiknya katanya Bu. Ya ampun. Ya ampun. Aku hampir tadi, oh iya ya kok nggak diborgol. Aku lupa yang diborgol apanya. Ya Allah, ya. Kok bisa? Bisa aja ya nemu bercandaan ya. Terus pakai gaya apa ya? Mana? Ini Agus pakai gaya apa ya? Gaya larva. Tapi kalau kayak Agus itu pergi ke LC, terus beli LC masih mau kagak ya? Hah? Kalau misalkan uangnya nih banyak gitu loh, beli misal ke LC beli karaoke, terus dia pacarin, diajak pulang, itu mau kagak ya LC-nya ya? Hah? Ya makanya itu Bu. Ya. Ada gaya kepompong katanya. Nah, iya. Gaya panjat pinang. Kayak helikopter tuh dia muter. Ya Allah. Ini tidak bermaksud membuli ya, maksudnya ya memang kita di sini kan kayak banyak receh gini tapi lucu ya. Iya. Tapi posisinya ini loh yang repot bener nih. Iya. Tapi ini posisinya saya yang Bonceng dia. Bonceng. Oh, Bonceng itu loh. Dia yang di bonceng pakai depan. motor. Enggak. Apa namanya si cewek itu yang bonceng Agus. nah iya yang bawa motornya dia gitu kan. Yang Agusnya di belakang tuh pasti ukuran duit tangan masa Iya. bisa bonceng kan ya. Lah tapi dia bisa naik motor Agus ini Bu. Oh, pakai apa? Pakai kaki, tapi motornya itu 3 rodanya. Oh, gitu. Punya motor dia. Sebenarnya termasuk mandiri juga ya. Iya. Nah, itulah kenapa dia sampai jadi tersangka karena ternyata dia itu emang sudah buntung itu dari lahir. Nah, kan kalau udah dari lahir kan pasti dia udah terbiasa melakukan semuanya itu dengan kaki. Gitu. Makanya apa namanya? Oh iya, bener juga kan karena di konten-konten dia itu saya kemarin sampai stalking kontennya Agus ini, dia itu bisa nulis tuh bagus tulisannya Bu. Kalah tulisan kita sama tulisan Agus tuh. Bu. Apalagi tulisan ibu ya. Terus dia bisa minum, bisa makan, itu semuanya bisa dia sama kaki si Agus ini. Kayak gitu. Cuma yang nggak ditemukan jejak digitalnya aja adalah Cara dia, buka celana. Nah, itu yang ada katanya kemarin di podcast itu. Oh, buka celana. Gimana ya Rahel? Atau gini? Agak susah sih Rahel. Iya. Agak susah. Ya nggak usah celonongan wes guys, dasteran aja yo. Dasteran gini aja, kaosan gitu aja wes yang panjang gitu ya. Iya, makanya itu. Aduh, kok kasus tuh kok kok macem-macem. Nah ini kok bisa dalam keadaan kosong dan nggak sadar bisa bercerita gini ya? Kok bisa ingat sedetail itu katanya? Ya kan sebenarnya bukan kosong dan nggak sadar, kan nggak ada hipnotis tadi. Dia cuman ya mungkin melihat tingkah lakunya tuh mungkin blank aja gitu loh. Bener. Kadang kan orang tuh diajak misal kayak gitu ya kondisinya ya.
terus dia tuh iba lah, terus nggak enak, sungkan. Itu kadang itu orang mikir solusinya itu bisa blank juga loh. Kayak kan ada nggak semua orang tuh tegar kan. Jadi kadang ada orang yang mikir solusi sedikit itu kadang-kadang dia malah kayak blank. Ini gimana ya caranya dia. Sedangkan dia mikir solusinya yang ini terus maju terus. Ayo ke kamar, ayo istirahat, ayo apa. Nah dia masih mikir kadang itu blanknya memang bisa dari situ. Karena kayak dipepet terus juga. Jadi bukan nggak sadar yang seperti itu loh kalau kita lihat kondisinya ya. Ini korban lain ada nggak videonya yang mau speak up di podcast baru ini Bu, tapi yang lain udah kayak kesaksian ke polisi gitu sih. Oh, udah kayak ke polisi, lapor juga ke polisi gitu ya. Iya. Coba kita lihat yang tadi komen-komennya yang di Kalaris ini. Jejak digitalmu Kalaris. Nah ini yang tadi yang aku ngerayu-ngerayu tadi ya, kita lihat komennya. Sumpah aku dengerinnya sambil baca komentar, lihat sengaja biar gak lihat muka. Oh takut dia lihat mukanya. Dari suara Agus di rekamannya banyak cewek terhipnotis, pantas saja beraroma manis wangi yang menyenangkan. Jika tak sadar orang bisa kejebak sihir. Oh ini percaya hipnotis ini. Percaya hipnotis ya. Iya. Terus nah orang-orang itu kayak kok bisa terpikat sih gitu. Maksudnya kan secara logika maksudnya, tapi ya nggak tahu ya. Maksudnya kalau anak-anak kecil tadi kan kayak ada umur berapa? 14, 12 ya nggak tahu lagi, itu kan masih polos banget. Iya benar, tadi kemarin juga Dedi juga bilang kayak gitu. Kalau anak-anak sudah nggak usah dibahas, mungkin mereka sih terlalu polos. Ini tuh mahasiswa itu kan bukan SDM rendah. Iya gitu. Kok bisa? Ada mahasiswa loh yang kena kebanyakan mahasiswa Bu. Waduh, terus gimana itu? Berarti kita gimana ini? Bahasnya ini. Iya, kebanyakan tuh mahasiswa Udayana kebanyakan. Oh, yang di sana itu soalnya soalnya kalau umur 12, 13, 14, 15 itu memang masih polos ya. Masih kayak memutuskan langsung saat itu aku gimana, itu kesulitan gitu loh. Dan mungkin mungkin ini daerah-daerah yang ya culture-nya berbeda dengan sini ya kali ya. Culture-nya berbeda dengan kota besar, dengan Jakarta, dengan mungkin culture-nya ya orang lebih kayak gampang iba atau gimana. Tapi kalau yang mahasiswa itu yang bingung. Mahasiswa itu rata-rata kenanya gimana? Ya sama, kayak mahasiswa yang karena masa lalunya udah hancur kayak gitu itu, yang lemah gitu lah yang kenanya itu. Orang-orang yang korbannya itu yang kayak gitu. Itu mahasiswa loh ya, kok bisa ya? Ada juga yang diancam, kan ada salah satu mahasiswa itu kemarin temennya yang datang di podcast itu. Temennya ini si mahasiswa ini, korbannya ini tuh percaya ilmu hitam dan dia tuh bawa jimat. Yang temennya korbannya ini? Enggak, ya korbannya itu bawa jimat. Terus bilang kalau misalnya si Agus ini tahu si cewek ini punya jimat gitu loh. Kalau si cewek ini nggak melakukan ritual pembersihan, dia bakalan mati kayak gitu. Makanya si cewek ini menurutilah si Agus. Terus ritual pembersihannya begitu. Ritual pembersihannya di homestay. Terus mau kayak gitu tuh. Aku bingung Rahel ngomong. Bukan mau bahas fisiknya ya. Bukan mau bahas fisiknya. Nah, tapi cewek-cewek itu bagaimana gitu loh. Maksudnya pas melakukan itu tuh bagaimana gitu. Aku jadi penasaran sama gayanya juga. Nggak, maksudnya tuh bagaimana pikirannya gitu loh. Pas melakukan itu tuh loh bagaimana pikirannya, mau apa? Oh, sekali itu sudah, terus itu udah pulang terus lupa, ya udah nggak, seperti nggak terjadi, atau bagaimana gitu? Atau setelah itu tuh masih ada kayak komunikasi atau gimana gitu loh? Kayaknya sih nggak ada komunikasi Bu. Ya udah sekali itu udah selesai gitu ya. Yang korban yang berani speak up pertama itu dia pulang, dia tuh diancam kalau misalnya bakal dikasih kasih tahu orang tuanya kalau dia tuh udah pernah hubungan seksual sama mantannya. Terus akhirnya dia tuh kayak dipersuasif lah sama si Agus ini kan. Akhirnya kan dia ngelakuin hubungan juga. Katanya sama itu. Kayaknya nggak tahu ya Bu. Terus akhirnya pas pulang si cewek ini kayak bilang aku diperkosa sama si Agus gitu, sama teman-temannya. Dia pokoknya nuangis sama teman-temannya ini. Akhirnya dilaporkanlah, itulah awal mulanya. Itu umur berapa cewek itu? Nggak tahu Bu umur berapanya. Yang pokoknya mahasiswa juga. Lah mahasiswa lu. Iya.
Terus ya apa sih? Aku bingung aku sama ayolah kita pinter gitu ya. Nah, perempuan-perempuan ini menurut Ibu ini kan mudah terbuai dengan kata-kata ya Bu ya. Gimana ini Ibu? Buat perempuan-perempuan ini Bu, karena dia terbuai dengan kata-kata. Nah iya itu juga miris Bu Amel lihat itu. Nanti dan itu banyak. Nah perempuan tuh rentan loh akan kayak gitu, rentan pujian, rentan perhatian, terus apa ya, rentan kayak aku tuh pengen disayangi, pengen dicintai ya gitu. Dan itu biasanya memang pas orang-orang yang baru dalam kondisi misal putus, misal dikhianati, kayak gitu biasanya kondisinya seperti atau kurang perhatian dari orang tuanya. Jadi saya tuh pengen wanita-wanita tuh kita sama-sama belajar gitu loh, bahwa kita itu nggak bisa melihat orang dari perkataannya, ya kan? Ada yang perkataannya kasar tapi sebenarnya orangnya enggak. Ada yang perkataannya, nah sekarang ini yang perkataannya manis, halus, kamu bagai di surga, kebanyakan begitu. Iya. Yang akan menyakiti, yang biasanya begitu, yang akan menyakiti. Nah itu setiap kita lihat ya, kalau nonton film lah apa mau film mana aja kita lihat ya, setiap pengkhianat, setiap orang yang menyakiti kamu, setiap orang yang menghancurkan kamu pasti adalah orang terdekatmu. Pasti, bagaimana dia bisa berkhianat, bisa menghancurkan kamu kalau nggak tahu aktivitasmu sehari-hari, kalau nggak tahu tuh kamu seperti apa, rata-rata. Nah apalagi orang-orang yang kayak maksudnya baru kita kenal, terus hanya bermain bicara, bermain mulut. Ya kalau misalkan merasa ini ada, ini kan sebenarnya kalau ketertarikan fisik udah pasti enggak. Udah pasti enggak lah. Udah pasti enggak kan, ini kan hebatnya si Agus ini loh. Iya, ngomongnya. Gimana kok bisa gitu? Itu kayaknya jadi marketing bisa nggak? Bisa kayaknya Bu. Iya kan kayaknya closingnya bakal tinggi. Nah itu loh makanya. Nah sekarang itu kayak maksudnya misalkan nih ya, oke ini tidak ada kasus yang ketertarikan fisik ya, ini karena omongan. Tapi seandainya wanita-wanita ada ketertarikan fisik, kan namanya first impression. Iya, ya, first impression. Misalkan ketemu nih, anjir, anjay ganteng ya. Kan gitu ya. Terus habis itu terus deket terus ngomong, ya kan kita meskipun ada ketertarikan fisik, kita tetap harus jadi wanita itu yang bisa berpikir dewasa, dicari tahu dulu. Oke, sekarang cara ngomongnya sopan. Oke, ini baik kayaknya orangnya, terus kayak perhatian. Tapi kan ya nggak bisa secepat itu ngambil keputusan. Tetap buntutannya itu loh, tetap alurnya itu diikutin. Ini cari tahu, ini siapa, ini bener nggak anaknya tuh baik. Ya kan? Apa cuma modal kebaikan? Lah itu modal kebaikan. Saya kalau modal kebaikan aja itu masih bagus. Kalau kayak ada yang kayak begini-begini, sudah awalnya cuma modal kebaikan tapi ternyata enggak. Iya. Nah, jahat ternyata. Ya ternyata jahat. Tapi memang harus belajar pokoknya gimana. Nggak mau ya kita ya lihat kayak seperti ini lagi. Ya seorang mahasiswa sampai bisa dikibuli dengan ya mohon maaf kalian lebih sempurna daripada si Agus ini. Harusnya kan bisa berpikir lebih sempurna juga. Cuman kadang orang sudah kayak mindsetnya itu ya udah aku iba, ya udah aku apa, sebenarnya itu enggak loh. Sebenarnya ada jalan yang bisa kamu ambil, bisa kamu pilih saat itu. Makanya anak-anak tuh harus dilatih meskipun masih kecil ya, harus dilatih itu kayak dengan ambil strategi dalam keadaan kayak kepepet gitu. Kenapa ada pramuka kalau kita sekolah ya kan? Terus kenapa biasanya ada kayak di sekolah tuh ada aktivitas ekskul, camping, apa kayak gitu, bela diri, macamnya leadership. Nah itu supaya, tapi benar orang tua harus mengikutkan itu dan anak-anak tuh harus mau ikut itu dari dini, karena itu melatih kita tuh melindungi diri, terus bisa atur strategi dalam keadaan yang tidak diinginkan. Itu harus loh. Jadi jangan pasrah, soalnya orang sekarang ya kayak gitu. Bayangin aku ya miris. Mungkin kalau bener kata Dedi itu 12, 13 atau 15 masih kita anggap anak itu belum polos. Apalagi mungkin kalau dari yang daerah-daerah yang minggir, tertinggal itu kan bener-bener tuh anak-anak tuh. Aku kalau pulang ke kampungku aja tuh loh, iya sama, polos-polos mereka gitu. Maksudnya kayak
kayak apa-apa tuh masih tanya, masih polos-polos gitu. Nah, anak-anak kayak gitu kan mudah dimanfaatkan. Iya. Ya mungkin posisinya juga di daerah-daerah seperti itu, tapi yang sudah kuliah loh, yang sudah kayaknya sosialnya tuh lebih luas ya kan. Benar. Terus belajar, tapi masih juga bisa dimanfaatkan dengan orang yang jauh kesempurnaannya dari kamu. Betul kan. Itulah yang bikin kasus ini tuh mencengangkan tuh Bu, karena Membagongkan ya bahasamu biasanya. Membagongkan sekali. Bahasanya membagongkan gitu Iya, ya. karena korban-korbannya kebanyakan ya itu orang-orang terpelajar itu tadi. Mahasiswa gitu ya. Oke. Aduh, ya ampun. Gimana, ada lagi? Sudah cukup. Sudah ya, karena kita mau mencurahkan. Kita mau mencurahkan tenaga dan strategi kita. Betul sekali. Saat Betul ini. sekali ya. Iki live-ku ki gak iso tak mentereng ini. Gak bisa ya, Faris ya? Bisa ya. Bisa kok, iya. Kayak warna itu. Oke, kita nanti see you minggu depan ya guys ya. See you Kita next mau week. dulu. Sekarang mau live, kita dapat tugas jualan. See you next week. Oke, see you next week.